adik-adik semua, bertemu kembali kita di renungan kesayangan kita Habatus Hidupku bagi Kristus. Adik-adik, di renungan Habatus kita beberapa minggu ini kita banyak belajar dari satu tokoh yang luar biasa yang bernama siapa? Iya, Ayub. Ayub adalah orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan. Tetapi Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Sehingga Ayub harus kehilangan semua hartanya, Ayub harus kehilangan semua anak-anaknya, dia harus menderita sakit yang menjijikan, dan bahkan istrinya mencela dia dan meninggalkan dia. Wah, kasihan sekali ya, padahal dia orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Tapi Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi dalam kehidupan Ayub. Nah, di saat Ayub dalam keadaan yang sangat menyedihkan itu, datanglah sahabat-sahabat Ayub kepada dia. Namun sayangnya sahabat-sahabat Ayub datang tidak untuk menghibur Ayub, tetapi malah menghakimi keadaan yang sedang terjadi dalam diri Ayub. Ya, semua hal-hal yang menyedihkan yang terjadi dalam kehidupan Ayub, sahabat-sahabatnya berpikir bahwa itu oleh karena dosa yang sudah diperbuat Ayub kepada Tuhan. Padahal kalau kita baca di ayat-ayat di pasal-pasal 1 dan 2, bukan karena itu ya, tetapi oleh karena Tuhan mengizinkan iblis untuk mencoba Ayub, untuk membuktikan seberapa setia dan taat Ayub kepada Tuhan, bahwa Ayub memang adalah anak Tuhan yang saleh, yang dibanggakan oleh Tuhan. Ya, kita lihat seperti apa penghakiman yang dilakukan salah satu sahabat Ayub yang bernama Zofar. Semuanya ditulis di dalam Ayub pasal 11 ayat 1 sampai dengan 20. Tetapi kita akan baca di ayat 2 dan sampai dengan 4. Apakah orang yang banyak bicara tidak harus dijawab? Apakah orang yang banyak mulut harus dibenarkan? Apakah orang harus diam terhadap bualmu? Dan kalau engkau mengolok-olok, apakah tidak ada yang mempermalukan engkau? Katamu, pengajaranku murni dan aku bersih di matamu. Nah, itulah yang terjadi, yang dikatakan oleh Zofar, sahabat Ayub. Zofar merasa bahwa banyak hal yang sudah dilakukan Ayub yang tidak diketahui oleh orang banyak, yang sebenarnya itu adalah pelanggaran di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Zofar menyarankan Ayub untuk merendahkan dirinya di hadapan Allah dan memohon ampun atas setiap dosa-dosanya, sehingga Ayub keadaannya dipulihkan kembali oleh Tuhan. Ya, Zofar seakan-akan tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan Ayub, padahal dia tidak tahu apa-apa, dia tidak tahu yang menjadi pemikiran dan rencana Tuhan dalam kehidupan Ayub. Nah, dari renungan hari ini kita diajar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika teman-teman kita mengalami kesulitan, sedang mengalami permasalahan, mengalami kejatuhan di dalam hidupnya, kita tidak boleh langsung atau semena-mena menghakimi mereka. Karena di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa jangan engkau menghakimi saudaramu. Karena apa yang kau takarkan bagi saudaramu itu, maka suatu saat nanti itu pun akan ditakarkan bagi kehidupan kita. Mari kalau kita memiliki teman-teman yang sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami kejatuhan, kita datang kepada mereka, menghibur mereka, menguatkan mereka, dan mendengarkan apa yang menjadi kesulitan mereka. Kemudian kita bisa mendoakan mereka, ya. Kita ajak mereka berdoa, ayo kita berdoa di hadapan Tuhan, ya.
dan kita sampaikan firman Tuhan yang bisa menolong mereka jika memang mereka bersalah, menolong mereka untuk berubah ya. Jika mereka tidak bersalah dan harus mengalami ujian semuanya itu, mereka bisa mendapat kekuatan dari firman Tuhan yang kita sampaikan kepada mereka ya. Mari kita menjadi sahabat-sahabat yang baik buat teman-teman kita ya, yang selalu mendukung keberadaan mereka apapun yang mereka alami, membawa mereka kembali kepada Tuhan dengan cara yang benar, dengan tidak menghakimi, dan seakan-akan kita tahu segalanya tentang kehidupan mereka. Serahkan kepada Tuhan teman-teman kita yang mengalami kesulitan, yang mengalami kejatuhan, biar Tuhan yang bekerja dan menolong mereka. Kalau mereka sedang bergumul dalam dosa, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang akan mengingatkan mereka, menolong mereka untuk mereka bisa sadar akan dosa-dosa dan kesalahan mereka dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Nah, itu adalah sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang luar biasa ya. Mari kita lakukan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita lakukan semuanya dengan penuh kasih kepada teman-teman kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur Engkau mengingatkan kami untuk kami tidak menghakimi teman-teman kami yang mungkin sedang mengalami kesulitan, mengalami kejatuhan, atau mungkin sedang menghadapi sakit penyakit, bahwa semuanya itu oleh karena perbuatan mereka, dosa mereka. Tetapi biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang boleh menguatkan mereka, menghiburkan mereka, menjadi teman di dalam kesedihan, kesulitan, dan kejatuhan mereka, yang selalu ada bagi mereka, mendoakan mereka senantiasa kepada Engkau. Dan apabila memang semuanya itu oleh karena kesalahan atau dosa yang mereka lakukan, biarlah Tuhan sendiri yang akan mengingatkan mereka. Ajarkan kami Tuhan untuk berempati dan bersimpati kepada teman-teman kami yang sedang mengalami masalah kesulitan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, biarkan hidup kami boleh menjadi berkat bagi teman-teman kami, bagi lingkungan kami, dan menjadi kesaksian, dan semuanya kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, saat kami bersekolah, saat kami beraktivitas di rumah, maupun dimanapun juga. Biarlah Tuhan terus memimpin dan menyertai kami, dan kami terus boleh memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kabar Terus